Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desi Adianingsih Siregar, NPM 18010100302. Di sini saya akan menjawab kuis dari pembelajaran tematik. Yang pertama adalah jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik pada yang pertama kelas 1 sampai 3 SD dan yang kedua kelas 1 sampai 6 SD. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik pada kelas 1 sampai 3 SD adalah satu, perkembangan psikologis anak. Anak yang duduk di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentang usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan sangat penting dan sering disebut the golden years bagi kehidupan seseorang. Pada usia ini, anak belajar dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, dan diraba. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta belaka, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan falsafah konstruktivisme yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Dan yang kedua, alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran bagi kelas 1 sampai 6 SD, yaitu karena pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Dan soal yang kedua adalah dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Jawaban saya adalah peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar pendidikan tersebut, yaitu standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang ketiga, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang dipahaminya. Contohnya, tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di sini siswa langsung melihat serta mengamati benda, hewan, dan tanaman yang ada di sekitar mereka. Kemudian setelah mereka mengamati, mereka menghubungkan dengan mata pelajaran yang sedang mereka pelajari. Yang keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis dan aplikasinya pada pembelajaran. Yang pertama, landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi. Landasan filosofi dari implementasi pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aplikasinya, progresisme menekankan pada pembentukan kreativitas,
memperhatikan pengalaman peserta didik, dan lain-lain. Konstruktivisme. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Humanisme. Melihat peserta didik dari segi keunikan, kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki. Landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Aplikasinya, melalui pembelajaran tematik diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana, dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Implikasinya bagi guru adalah pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasinya bagi siswa adalah dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas. Implikasinya terhadap metode, sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Implikasinya terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Implikasinya terhadap pengaturan ruangan. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keenam adalah jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui.
yang proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, penentuan tema, membuat jaring-jaring tema, pengembangan silabus, dan penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang mencakup penggunaan berbagai model dan teknik pembelajaran, penentuan dan penggunaan media. Tahap yang ketiga adalah tahap penilaian. Dalam pembelajaran tematik, penilaian dilakukan dengan mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Jadi tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah dengan kompetensi dasar dan indikator pada mata pelajaran. Yang ketujuh adalah buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema yang Anda ketahui saat ini. Desain pembelajaran tematik yang saya buat adalah desain pembelajaran tematik di SD dengan tema keluargaku. Satuan pendidikan SD kelas 1, tema atau subtema keluargaku, anggota keluargaku. Alokasi waktu 1 kali pertemuan dengan waktu 5 kali 35 menit. A. Kompetensi inti atau KI. 1. Menerima, menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolahnya. Yang keempat adalah mengkaji pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikatornya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah mengenal teks terima kasih tentang kasih sayang dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Indikatornya adalah menyebutkan anggota keluarga. Pada mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya adalah mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Indikatornya adalah menyebutkan banyak anggota keluarga. Dan pada pembelajaran PPKN, kompetensi dasarnya adalah mengamati dan menceritakan kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Indikatornya adalah memberikan contoh kebersamaan dalam keluarga. Dalam pembelajaran SBPD, kompetensi dasarnya adalah membuat karya kreatif dan dengan menggunakan bahan alam di lingkungan sekitar melalui kegiatan melipat, menggunting, dan menempel. Indikatornya adalah membuat hiasan bingkai foto keluarga dengan teknik menempel. Dalam mata pelajaran PJOK, kompetensi dasarnya adalah mempraktikkan pola gerak dasar senam sederhana menggunakan pola lokomotor dan non-lokomotor yang dilandasi konsep gerak mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik. Indikatornya adalah melakukan senam irama sesuai contoh. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan kedudukan dirinya dalam keluarga. 2. Dengan mencermati contoh soal cerita yang dibacakan guru, siswa dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan benar. Ketiga adalah setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan
anggota keluarga dengan bahasa sendiri secara mandiri. Materi pembelajaran. 1. Menyebutkan anggota keluarga. Kedua adalah menyebutkan banyaknya anggota keluarga. Yang ketiga adalah memberikan contoh kebersamaan dalam keluarga. Yang keempat adalah membuat hiasan bingkai foto keluarga dengan teknik menempel. Yang kelima adalah melakukan senam irama sesuai contoh. Metode dan pendekatan pembelajaran. Metodenya adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pendekatannya adalah saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya adalah media, alat, dan sumber belajar. Media dan alat. Bacaan tentang anggota keluarga. Contoh gambar anggota keluarga. Sumbernya seperti dari internet, dari buku. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Di situ ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan pada penilaian, teknik penilaiannya yang dinilai adalah penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini yang dinilai adalah percaya diri dan disiplin. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, bisa dilakukan dengan kuis. Yang ketiga adalah unjuk kerja, bisa dilakukan dengan menyuruh siswa untuk menceritakan kembali. Dan instrumen penilaian. Di sini pada instrumen penilaian ini kegiatan yang kita nilai adalah kelancaran dalam bercerita, kesesuaian cerita dengan tema, dan kepercayaan diri. Nomor 8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik dalam persiapan pembelajaran tematik yaitu 1. Guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, terutama dalam hal menentukan kata kerja operasional yang tepat. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar. Yang ketiga, guru kesulitan tentang bagaimana cara melakukan pemetaan bagi kompetensi dasar yang lintas semester dan kompetensi dasar yang tidak sesuai dengan tema. Yang keempat adalah beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat-sangat beragam pendekatannya sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakannya. Yang kelima, guru kesulitan dalam merumuskan keterpaduan berbagai mata pelajaran pada langkah pembelajaran dalam RPP. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema. Yang kedua, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan materi sesuai tema. Yang ketiga, bahan ajar tematik masih bersifat nasional sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Yang keempat, model team teaching sesuai untuk kondisi sekolah yang menerapkan sistem guru bidang studi. Namun, model ini memerlukan koordinasi dan komitmen yang tinggi pada masing-masing guru. Yang kelima adalah sekolah yang kekurangan jumlah guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap, sehingga kesulitan menerapkan pembelajaran tematik di kelas awal. Yang keenam, untuk guru kelas dapat menggunakan model Weber, yakni pembelajaran yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Yang ketujuh, lingkungan sekolah di wilayah kabupaten masih standar dan sarana teknologi sangat kurang karena sarana pendukungnya yang tidak memenuhi syarat. Yang ke-8, jadwal menggunakan mata pelajaran menyulitkan guru dalam memadukan berbagai mata pelajaran secara luas.
Yang kesembilan, penggunaan jadwal tema lebih luas dalam penyampaian pembelajaran tematik, namun memerlukan perencanaan yang matang dalam hal bobot penyajian antar mata pelajaran. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan dalam penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama, guru kesulitan dalam melakukan penilaian bagi siswa kelas 1 yang belum lancar membaca dan menulis. Yang kedua, penilaian lisan, unjuk kerja, tingkah laku, produk maupun portofolio sudah dilaksanakan namun jarang didokumentasikan. Yang ketiga, guru masih kesulitan membuat instrumen penilaian unjuk kerja, produk, dan tingkah laku sehingga cenderung lebih suka menggunakan penilaian tertulis. Yang keempat, guru masih kesulitan menentukan KKM. Yang kelima, guru juga menemui kesulitan dalam cara menilai pembelajaran tematik karena rapot siswa menggunakan mata pelajaran. Soal yang kesembilan, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Pengertiannya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Landasan pembelajaran tematik ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis ini, pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan psikologis, belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan ketiga landasan ini sudah saya jelaskan tadi. Soal yang nomor 10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Tumbuh kembangnya bakat dan kebutuhan atas kurikulum terpadu dipicu oleh perkembangan pengetahuan, fragmentasi jadwal pembelajaran, relevansi kurikulum, respons masyarakat terhadap fragmentasi pembelajaran. Pengembangan pembelajaran tematik di SD didasari beberapa hal, yaitu sesuai dengan penghayatan dunia kehidupan anak yang bersifat holistik, sesuai dengan potensi pengaitan mata pelajaran di sekolah dasar, sehingga mampu membuahkan penguasaan isi pembelajaran secara utuh. Idealisasi pelaksanaan kurikulum yang selayaknya dikembangkan secara integratif. Demikian jawaban kuis pembelajaran tematik di SD saya. Terima kasih.